Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini yang ada di Lombok, seorang laki-laki tulang punggung keluarga, berumur 35 tahun, seorang pengangkut jasa barang ke atas Gunung Rinjani. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi, ramalan, penerawangan Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi, ramalan, penerawangan, insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Ki Macan, dan tim Pintu Misteri lainnya. Terima kasih banyak kagem sedayanipun. Dan ini saatnya Ki Macan akan berbagi doa-doa terbaiknya Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri dengan menggunakan Dupa Semesta. Nah, Dupa Semesta ini medianipun Ki Macan yang diberi energi terbaik oleh Ki Macan dan diisi dengan jurit-jurit terbaiknya Ki Macan untuk membantu kakak-kakak semuanya menetralisir energi negatif, membantu untuk penarik keberuntungan. Nah, dan asap dupanya ini Rek ya, ini akan membantu membawa doa-doa kalian, semoga bisa menembus ke langit ketujuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini, bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, mukjizat, keberuntungan, banjir rezeki dalam waktu dekat. Amin. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Doa-doa yang negatif, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupanmu selalu mendapatkan keburukan. Karena apa?
hasil dari perbuatanmu sehari-hari. Ya, dan juga saya mau beritahu di sini ya, untuk di kolom komentar ini ya, yang banyak ini ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita, Wong Samar, tak terlihat di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri dengan menilai energi positif pada tubuh manusia. Jadi apabila kalian ingin melihat energi positif dalam tubuhmu, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanya sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas di kolom komentar kalian. Apabila kalian dibalas banyak di kolom komentar, ya, saya pastikan kalian sedang dikelilingi energi positif di dalam tubuhmu, yang mana semesta menyukai energi positif itu dengan memberikan tanda banyaknya balasan dari kolom komentar kalian. Jadi apabila kalian sudah mengetik kolom komentar dan banyak yang membalas kolom komentar kalian, ya, kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kebanyakan di luar sana sudah like, sudah komen, tapi lupa share, ya. Karena persyaratannya itu, Rogo Sukmo itu gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 bulan yang lalu, dan saya sudah mengunjungi 2 kali. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Lombok. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di kota Lombok. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki, ya, tulang punggung keluarga, berumur 35 tahun. Seorang pengangkut jasa barang ke atas Gunung Rinjani. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki, seorang pengangkut barang ke atas Gunung Rinjani. Ya, ini salah satu subscriber kita yang sudah lama sekali, hampir 2 tahun mengikuti Pintu Misteri, dan dia mulai like, komen, dan share 1,5 tahun ke belakang. Ya, yang ingin mencoba ya, untuk bisa di Rogo Sukmo. Tapi seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo, saya lihat dulu nih backgroundnya, asal usulnya. Walaupun anak ini direkomendasiin oleh salah satu, bukan salah satu ya, direkomendasiin dari saudara tak terlihat di salah satu tempat itu. Karena saudara tak terlihat itu ya, salah satunya ada di Gunung Rinjani. Ya, ini sosok kakak ya, dalam adik-beradiknya. Adiknya ada 1 wanita ya, tapi berkebutuhan khusus. Ya, dan dia sudah menikah, punya anak 1, dan dia menghidupi kedua orang tuanya. Yang satunya bapaknya sakit, yang ibunya sudah tua. Ya, jadi dia tulang punggung keluarga. Dari kecil sampai sudah saat ini dia hidupnya di gunung, yang mana dia membantu orang-orang hiking ke atas gunung dari kecil, membawa beban ya. Sampai saat ini dia pekerjaannya tuh naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, ya. Dan naik gunung turun gunung, orang-orang yang bekerja di sana tidak hanya 1-2 orang, banyak. Jadi tergantung hokinya. Dia tidak tiap hari mendapatkan keberuntungan, tapi pada saat mendapatkan keberuntungan, begitu bahagianya dia untuk bisa membagi-bagi-baginya. Ya, ya, ini laki-laki, benar laki-laki yang kuat ya. Dari kecil udah dilatih. Betisnya besar sekali tuh, kuat. Orang ngos-ngosan dia tak dengan santai membawa berbagai macam beban. Beban 4 orang. Gemblokan ya? Gemblokan ya. Dipegang 1 santai. Karena dia tahu titik-titik mana saja
yang membuat dia bisa naik ke atas. Kadang-kadang dia menunggu bukan orang-orang yang menunggu dia, tapi dia menunggu orang-orang untuk mengikut ke atas. Ya. Dan kenapa jurid-jurid saya merekomendasikan dia? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Ya. Dia ada di Gunung Rinjani tersebut, dia punya titik 3 yang dari kecil sampai dia besar saat ini, dia tahu ada titik 3. Jadi setiap dia naik turun setelah mengantarkan orang-orang, dia selalu membawa namanya snack, bunga, sama dupa. Di 3 titik tersebut, ya 3 titik tersebut, karena dia menurut dia titik ini mistisnya beda. Jadi dia selalu bilang, ya, dia selalu bilang, apabila saya terpilih untuk naik ke atas, saya akan bawa tiga itu tadi, taruh pas pulangnya. Gak mungkin pas naiknya, dia akan taruh pas pulangnya biar orang-orang tidak berpikir yang lain-lain. Yes. Dan akhirnya setelah saya lihat 1 bulan yang lalu, ya tinggi Mas Jawir. Dia lewatin semuanya, santai naiknya. Ya, itu kalau kurang lebih ya, kalau tidak salah ya 300, 400 atau 500. Ongkos jasanya, Ongkos jasa yang membawa naik turun nih kok. Ya. Naik turun Satu perjalanan. ya. Ya. Dan itu ya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ya, istrinya baik menjaga orang tuanya, mertuanya, ya, dan adiknya, anaknya dan adiknya yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya, dari kecil sekali dia suka main-main ke sana. Sampai gede pun dia udah terbiasa ke sana. Udah tahu alur-alur. Rute udah paham. Ya. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo, seorang laki-laki mempunyai kaki kuat untuk naik turun gunung. Ya, saya selalu bilang ya, setiap manusia itu mempunyai skill masing-masing yang Tuhan berikan untuk dia bertahan hidup di dunia ini. Walaupun menurut dia ini bukan skill, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, tidak semua orang. Dan dia tidak celamitan. Udah sampai atas, ya. Orang makan kopi segala macam, ya menghindar. Dia seperti tahu ada batasnya. Ada batasan dengan yang menyewa. Ya, tapi ya itu tadi, orang-orang yang dihandle dia selalu baik. Sini gabung, ayo makan bareng, ayo udah siapin tenda ini, walaupun dengan bergabung-gabung ya. Bertanggung jawab lagi, ya. Akhirnya saya Rago Sukmo pada saat itu dia sedang bermimpi dan kondisi dia menginap di atas. Menginap di gunung, atas gunung. Atas gunung. Itu disewa kurang lebih ya 1 hari atau 2 hari saya lupa. Oh dia ya. Dan apa yang dia ya Allah, alhamdulillah dapat 500.000 walaupun belum turun loh. Tapi harapan dia, alhamdulillah ya Allah, besok ulang tahun anaknya pengen kue tart. Ya Allah, alhamdulillah. Tidak henti-hentinya dari bawah, alhamdulillah. Nego-negoan kan? Itu dia bawa bag itu 4 depan lagi. Ya Allah, alhamdulillah 500.000. Kok mahal Kimacan? Ya iya, cobalah kalian sendiri ke atas. Murah itu. Ini bukan tangga ya. Hargain jasa. Itu taruhannya dia nyawa. Kau pikir kan gelundung ya biar. Waduh. Gelundung kurung bawa omeli. Betul. Ya, belum tentu kita bisa. Sampai ada orang gym. Orang gym yang nge-gym yang badannya gede-gede ngoten. Gak menjamin Mas Jawir kuat. Gak menjamin. Macam kayak bantuan dia. Terus cobalah saya hitung-hitung saya olahraga. Tidak 1 kilo. Gak kuat. Itu tadi beda sayang. Beda. Orang yang gedenya pakai apa beban. Sama. Dengan orang yang besarnya dengan dilatih oleh semesta. Itu dilatih semesta itu. Wah, kuat tuh saya. Di atas, setelah dia udah nego-negoan, oke, baik. Semangat ya Allah, terima kasih dari bawah tuh.
Allah terima kasih Allah, dapat 500.000, balik-balik nanti bisa kasih anak, istri, adiknya semuanya saya akan kasih Allah. Alhamdulillah. Enggak ngerokok macam ya, enggak, walaupun tempat itu dingin. Oh, Rokok enggak. Kenapa? Cuan. Sayang uangnya. saya duitnya. Ya, badannya sehat sekali. Oh, Tinggi, besar, sehat. Masya Sehat sekali. Kok sampai bisa, wih, kok bisa badannya seperti ini? Ya, kayak seperti inilah kerjaannya. ngangkut atas bawah. Ya, dan akhirnya saya Rogo Sukmo. Pas saya Rogo Sukmo, ya, sebelum saya mau Rogo Sukmo, ada jurid satu yang sedang berdiri di tempat dia tidur, menunggu penantian saya. Ya, setelah saya datang, kenapa kamu di sini? Ya Ki Macan, bantulah dia Ki Macan, bantu dia Ki Macan, dia tulang punggung keluarga Ki Macan. Dia besar, dia dari kecil dan besar, dia di sini, dia tahu jalur-jalurnya, dia tahu 3 titik yang ada di gunung sini. Oh iya, karena saya lihat orangnya, wih lelah sekali, lelah sekali dia tidur di batalan jaketnya. Baik, saya akan masuk Rogo Sukmo. Saya lihat apa yang ada mimpinya. Ya itu tadi, kan sudah terbayang-bayang ya untuk Dapat duit dan bahagia. ulang tahun anaknya. Anjir. Dia sedang mendekorasi Oh, rumah. Rumah Talon. dengan balon dengan apa ya, penjor apa ya, Jandul. daun ya janur, hias karena dan anaknya berumur 7 tahun. 7 tahun. Itu pertama-tamanya Pertama kali dirayakan. ya, dimasakin nasi apa, ayam lingkung ya. Ayam minggu Iya. malah aja. Kan ini tuh kue sama Kuitan. nasi kuning. Nasi kuning. Oh, nasi Selamat, kuning. saya siap-siap. Dan saya datang dalam mimpinya. Mimpi. Saya bilang, acara apa ini? Oh, Ki Macan nih, acara ulang tahun anak saya yang ke-7 tahun. Alah. Baru kali ini saya bisa merayakan, bisa dapat rezeki. Tadi pas naik gunung. Oh iya, mana anakmu? Dipanggil anaknya. Oh, iya. Nangis anaknya. Jangan nangis dengan Ki Macan. Ya. Dari situ saya titipkan ya, uang kertas ke dia. Pegang uang kertas ini, belilah sepeda untuk anakmu. Bukannya anakmu ingin membeli sepeda. Dia bingung antara beli sepeda atau buat selamatan. Oh, aja. Kalau buat selamatan, sepeda nggak dibeli. Oh. Ya. Tapi kalau beli Kalau ngeraya merayain sepeda. sepeda, selamatan tidak beli Beli sepeda, beli sepeda nggak tidak selamatan, selamatan. tapi dia pilih untuk selamatan. Oh, alah aja. Oh iya tuh, bilang makasih ya Ki Macan. Ya ambil. Besok kita beli anaknya. Dan saya berpesan, ya ada 3 titik yang kau ketahui di Gunung Rinjani. Titik pertama, hampir di titik puncak, itu ada kerajaan. Ya, titik kedua, di situ adalah pasar goib. Dan titik ketiga, itulah gerbang untuk penjaga naga-naga yang mempertahankan gunung tersebut. Ya, hargain tempat itu, jangan sampai ada orang-orang yang berbuat yang tidak baik Tidak semua. dan juga membuang sampah sembarangan. Jaga tempat ini. Oh baik Ki Macan. Baik Ki Macan, karena di titik atas ya itu ada batu yang dari kecil seperti ini udah besar susah dipeluk. Membesarkan. Ya. Dan yang kedua itu ada satu ya pasar ya. Pasar. Gaib ya. Yang pertama kerajaan Ya. gaib. Yang kedua pasar. Pasar. Itu ada seperti ranting kering Anjir. yang dia dari kecil besar Segitu saja. segitu enggak besar, kecilnya segitu seperti bonsai, nggak ada daun, Nggak ada daun aja. ranting Ranting. pohon yang tidak ada daun, yang daunnya gugur, Aja. dia bisa tumbuh besar tapi tanpa daun. daun. Dia mengetahui dari awal Tahu. sampai umur sekian Ya. dikit. Ini
dari kecil segini, tapi kan nggak pernah lihat daunnya, tapi dia tumbuh besar. Tiba-tiba udah gede, nggak Yes, bisa jalan. itu. Yang tanda. satunya itu ada seperti gapura lama Kapura lama. yang sudah berlumutan. Nah, dia tahu. Oh. Gapura lama sudah berlumutan dan itu dia tahu. Akhirnya saya bilang, tenang, kau akan didampingi oleh satu jurit yang mana kamu akan banyak dikenal orang dan jasamu akan selalu dipakai, bahkan banyak dipertemukan orang-orang yang datang di sini hanya ingin bertemu denganmu Masya Allah. dan akhirnya membantu kehidupanmu. Amin amin ya Rabbal alamin. Itu pesan-pesan saya datang situ. Belum saya lepas rogo sukmo, kebangun. Ya Allah. Ya Allah. Dia lihat matahari masih belum muncul. Ya, akhirnya dia berdoa lagi. Dan masih ada juritnya. Saat ini dia ditemani oleh jurit saya yang ada di Gunung Rinjani. Ya, 1 bulan yang lalu dan akhirnya 1 minggu terakhir saya datang sana. Alhamdulillah. Dari pas kejadian tersebut saya rogo sukmo ya, perjanjian 500.000 ya. 500.000 kemudian Ternyata ada salah satu orang, ini laki-laki ini dia kan barengan nih, barengan ini remaja-remaja grup. tapi ini anak dari si bos ya, memberikan uang lebih 1 juta di luar dari 500 dari 500. Masya Allah. sampai bawah nih buat kamu, saya tahu ini pasti berguna buat kamu. Masya Allah. Dan ternyata dari itu semuanya banyak orang yang video-videoin dia. Ternyata dari bawah orang videoin dia. Laki-laki hebat. Tidak semua orang bisa kayak gini. Dari bawah tanpa disadari. Turun pun begitu. Ini laki-laki ini berjuang tangguh tanpa ngos-ngosan. Dari situlah semuanya menjadi kebahagiaan buat dia. Dan 1 juta yang dikasihkan itu dia bagi teman-teman yang di bawah yang tidak mendapatkan pekerjaan apa tidak hari ini kosong. ya, dikasih uangnya buat keluarga Ya Allah. biar nggak tangan Nggak, kosong. benar Lah, sekali. kamu nggak dapat, sudah saya dapat sendiri. Berbagi. Ya, walaupun dia butuh, dia berbagi. Masya Allah. Nah, udah pulang, udah bahagia, udah jadilah gitu semuanya. Dan saya pernah saya lihat ditunjukkan oleh jurit, ada seseorang yang datang untuk bertemu dia demi untuk berfoto dan demi untuk melihat Bagaimana dia atas. bekerja Iya. naik ke atas. Tapi di 3 titik itu jangan sampai orang tahu. Oh iya, rahasia. Ya, itu rahasia semesta. Biarkan. Biarkan menjadi misteri. Ya, kamu saat ini bukan karena kekuatanmu, ya, bukan karena kelebihanmu, tapi Tuhan menggerakkan hati umat manusia untuk membantumu. Masya Allah. Ya, ilmu yang diberikan oleh Tuhan dan semesta untukmu, semoga ilmu tersebut ya bisa bermanfaat untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya, simpan uangnya dengan baik, tidak terus-terusan rezeki itu mulus. ya, simpan dengan baik-baik, jalin keakraban antara sesama pengangkut tadi ya. Karena untuk beberapa hari ke depan kamu akan bisa menabung, kamu akan bisa untuk membelikan obat orang tua sama adikmu. Masya Allah. Dan untuk adikmu ya, ambil, saya ceritakan kemarin, ambil apa tuh, dia berbentuk panjang ini, ada tutup dalamnya ada air. Oh ngadu kantong semar. Yes, ambil kantong semar pada saat turun subuh. Ambil yang berembun, kasih minum adikmu 7 kali. Melakukan itu akan banyak kemujizatan yang Tuhan berikan. Amin. Ya, jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita. Ya, pelajaran yang kita dapat itu tadi ya, apapun pekerjaan kalian, apapun profesi kalian, kalau kalian menjadi tulang punggung keluarga,
kalian menjadi harapan pahlawan buat keluarga kalian, asalkan kalian di jalur aman, jalur halal, jalur jujur, tidak pernah mengeluh. Tuhan akan memberikan celah dan jalan arah tujuan kesuksesan. Amin. Ya. Ngoten ya Ki ya, wadine lara ya sebuah malah. 1 tahun setengah. 2 tahun dia mengenal Pintu Misteri, beranikan diri 1 tahun setengah, banyak yang like, komen dan share. Kita ada beberapa yang kita Rogo Sukmo yang kemarin, ya pernah di Lombok juga. Oh, Lombok aja. Itu yang membuat dia semangat. Ngoten ya. Berarti ada alur nih di Lombok. Ada aja Ki ya, semoga nanti kita bisa ke sana sowan ya Ki ya. Waduh, ke Dewi Ajan Ya, kalau ke Jogja, kalau di Jogja juga kita ada yang bantu kita mikul ya. ada Di ke Gualengsi Gualengsi, tuhnya terjal juga. terjal juga. Ki ya. Itu tadi lah ya, sebuah cerita Rogo Sukmo, apa yang menjadi keajaiban yang Tuhan berikan melalui Ki Macan. Ini semua kan juga tidak lepas bagaimana si kakak ini, sinten ini tadi, kakak Gemini ini orangnya yang baik gitu loh ya Ki ya, peduli, mau berbagi ya, bukan hanya dupa ataupun jajanan snack ya. Kalau Mas Jawir kasih tahu ya, di dimensi astral itu malah lebih nikmat-nikmat makanannya. Betul. Tetapi yang dilihat adalah ini loh, Ya, hati. betul, keikhlasannya. Ya, kalau untuk kalian pikir kemudian, dupa untuk makanan banyak makanan saudara-saudara, tak tidak apalagi juritnya Ki Macan yang berada di 10 tempat, salah satunya udah disebutkan yang tadi itu. Banyak lebih enak-enak sayang, lebih bagus istananya, lebih megah, semuanya lebih tercukupi. Tapi mereka menghargai bagaimana manusia mau menghargai karena tulus hatinya ini loh. Betul. Nah, Yuki ya. Dan mempunyai intuisi 3 titik poin ini pun juga pasti kan nggak sekedar hanya intuisi saja ya, ya, yang mampu menggerakkan hati dan pikiran. Waduh, pokoknya apa yang sudah terjadi, kenikmatan yang sudah didapatkan karena sebuah perjuangan, jangan sampai menjadi pribadi yang lupa diri, cang sombong. Nanti mentang-mentang terkenal, sombong. Ya, tidak boleh sombong ya. Baik, nanti setelah Mas Jawir mengingat Ki Macan, terlihat lebih lanjut untuk zodiak dengan tanggal lahir ini. Akhirnya di Rogo Sukmo. Zodiak dengan tanggal lahir ini Tuhan akan angkat derajatnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak dengan tanggal lahir ini. Tuhan akan angkat derajatmu dalam waktu seketika di bulan Februari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Iya, untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, apabila kalian sedang mengalami permasalahan kerejekian ya, dan juga keuangan lagi seret-seretnya nih ya. Banyak kan di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, karena itulah sifat dasar dari manusia. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara di luar sana ya, ada 2 media di sini, minyak kenanga dan minyak gandala ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga ini dikhususkan untuk menarik rezeki, yaitu uang. Kalian bisa gunakan minyak kenanga, ini khususkan untuk menarik rezeki uang. Tapi kalau untuk minyak gandala ya, ini bisa kalian tarik rezeki keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan. Ini gunakan minyak gandala ya, ada 2 fungsi.
ya. Untuk minyak gandala ya, kalau minyak gandala ini persyaratannya nama lengkap dan tanggal lahir ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga persyaratannya nama lengkap, tanggal lahir dan hari lahir. Itu harus klop. Karena buat apa? Untuk saya selaraskan si pemakainya nanti. Gitu ya Kak ya. Nah, silakan untuk minyak gandala kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau untuk minyak kenanga bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk proses seleksinya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu oracle dan kartu tarot beserta kitab Prabu untuk menerobos dimensi portal bulan Februari. Kita lihat rahasia-rahasia dari zodiak dan tanggal lahir ini yang mana Tuhan akan angkat derajatnya dalam waktu seketika. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawan lebih dalam seperti biasa ya, hari ini saya menggunakan parfum aura, parfum Sang Jagat. Ya, parfum Sang Jagat ini saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Dan juga bisa melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif. Karena sejatinya energi negatif itu bisa tertukar, bahkan bisa tertular. Jadi jagalah diri kalian. Jangan sampai energi negatif itu masuk ke tubuh kalian dan dia nyaman akhirnya mempengaruhi tubuh kalian. Ya, biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, untuk saya beraktivitas layaknya seperti kalian bekerja sehari-hari, ya, dan juga untuk saya bertemu orang banyak. Ya, itu kalau untuk wajah, badan. Kalau untuk wajah, ya, saya menggunakan baju mustika, aura wajah. Bismillah. Baju mustika aura wajah maharnya Rp200.000 belum termasuk ongkir. Hubungi di admin 1, admin 2. Ya, kita akan lihat ada berapa zodiak dan tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Februari. Seketika bisa. Wow, emergensi. Artinya angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 5. Wow. Jadi saya pastikan ada 5 zodiak dan tanggal lahir ini yang akan Tuhan angkat derajatnya karena atas kesabarannya, ya, ketekunannya, ibadahnya, ya, dan juga kejujurannya dan bertanggung jawabnya. Akhirnya Tuhan pilih zodiak ini dengan tanggal lahir ini. Tuhan angkat derajatnya dengan seketika. Kita lihat zodiaknya. Ada 5 zodiak dan 5 tanggal lahir ya Ki ya. Waduh. Zodiak 5 zodiak dengan beberapa tanggal lahir. Oh, dengan beberapa tanggal lahir nih. Ada 5 zodiak. Nanti tanggal lahirnya akan diinfokan ya. 5 zodiak. Capricorn nomor. Ya, zodiak Capricorn dengan 4 tanggal lahir. Tanggal lahir 23 Desember, 1 Januari, 1 jam. dan 5 Januari. 23 Desember, 1 Januari, 5 Januari. Wow. Capricorn yang pertama. Libra kedua. dengan 3 tanggal lahir. 24 September, 29 September, dan 17 Oktober. Waduh, ini ya Libra 24 September, 29 September, 17 Oktober. Scorpio 28 Oktober, 15 November, 20 November. Ada 3 ya. Nah, ini Scorpio 28 Oktober, 15 November, 20 November. Kurang 2. Gemini ada 3 tanggal lahir. 27 Mei, 8 Juni, 8 Juni,
19 Juni. 19 dapat kah? Tuh, Masya Allah, kurang satu yang terakhir, Ki. Pisces, Pisces. 22 Februari. Ada 3 tanggal lahir. Oke. 22 Februari. 28 Februari. 28 Februari. 10 Maret. Pisces. Ngoten iki ya. Ya. 5 zodiak dengan tanggal lahirnya sudah digariskan oleh alam semesta untuk mereka naik tingkat kesuksesannya. Ya, makanya jangan pernah menghina orang, jangan pernah merendahkan orang. Ya, suatu saat Tuhan angkat mereka, kalian akan butuh mereka. Ya, untungnya Tuhan sudah menggembleng mereka semuanya. Ya, tapi hati-hati untuk 5 zodiak dan beberapa tanggal lahir tersebut ya harus bisa selektif dengan orang-orang terdekat. Betul. Ingat 3 orang yang ada dalam kehidupanmu. Orang yang menjerumuskanmu ke dalam permasalahan. Orang yang membantumu. Dan yang ketiga, orang yang berpura-pura acuh tak acuh. Karena kalian sudah layak dan lulus dari seleksi semesta dan akhirnya Tuhan mengangkat derajat. Ya, energi yang saya rasakan di sini dari 5 zodiak ini mempunyai elemen air. Ya, yang mana elemen air ini adalah elemen kemakmuran buat kehidupan makhluk hidup yang ada di sini. Sehingga mereka terpilih di bulan Februari ini. Banyak mudah-mudahan yang mereka dapatkan. Banyak keberuntungan juga. Kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta mengantarkan mereka ke titik pengangkatan derajat dengan cara Tuhan. Dua gunung es batu akan dipertemukan orang-orang baik yang mereka peduli, penyayang, care pada kalian. Dan akhirnya mereka mengangkat kalian dan mengantar kalian ke suksesan. Dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Nah, ya iki si Gemini tadi temu banyak sekali ya. Temu coba Celebration, kebahagiaan. Ya, kesedihanmu yang kemarin, ya, air mata, ya, akan Tuhan ganti dengan kebahagiaan. Karena apa yang kau kerjakan, apa yang kau jual, apa yang kau usahakan akan menjadi sumber-sumber rezeki. Ya, begitu mudahnya uang datang padamu. Begitu mudahnya kamu mengumpulkan uang baik di tabungan maupun di rekening. Gitu ya Ki ya. Waduh, gitu dengerin ya. Mudahnya mengumpulkan rezeki ya. Ya. Kau akan jadi paling teratas dari orang-orang sekitar. Tapi hati-hati ya. Jangan kalah dengan racun, yaitu kesombongan dan juga sanjungan. Racun yang paling mematikan bagi manusia adalah sanjungan. Apabila kamu sedang di atas, ya, jadilah pribadi saat ini. Betul. Walaupun kalian sudah banyak uangnya nanti, jadilah pribadi saat ini. Betul. Ya, karena yang saya lihat di sini orang banyak sekali menyanjungmu. Dan yang saya lihat di sini, ya, banyak hal-hal atau impian harapan satu demi persatu akan terwujud. Betul loh ya, dengerin ya. Aja gila sanjungan kira bahaya. Harmoni. Kalian akan bisa merasakan sendiri ya. Kalau dulu banting tulangnya seperti apa, tapi sekarang tenaga banting tulangnya itu sudah tidak ada lagi, bahkan sudah mulai santai, tapi rezeki mengalir terus. Ya. Semua kebahagiaan kalian dapatkan di titik tertinggi saat ini. Kesehatan, ya, rezeki itu mengalir terus. Ya, usaha kalian mengalir. Ketenangan hati dan pikiran kalian tenang, damai menjalani hidup ini. Keselamatan dan kebahagiaan semua Tuhan berikan kepadamu. Ya, pada saat Tuhan memberikan kebahagiaan itu, apa yang kalian balas? Apa yang harus kalian lakukan?
tingkatkan ibadah, jangan tingkatkan gengsi, jangan tingkatkan kesombongan, itu akan hancur. Tingkatkan ibadah, jangan ada kesombongan. Sekali kosong. Ya, itu yang terakhir. Ingatan ya Ki ya. Waduh, ini tadi lah ya. Ini spesifik sekali untuk zodiak dan tanggalnya pun juga sangat spesifik ya. Jadi Mas Jawir harapkan untuk yang ada sama seperti si Gemini tadi yang 19 ya, jangan lupa Wah, diri. Jawir tahu. Ya, jangan lupa diri. 35 tahun usiamu sampai sekarang, perjuangan kamu itu sangat panjang. Ya. Nanti hanya gara-gara sebuah sanjungan setahun terus kemudian kamu lupa diri, hancur kamu. Kamu mau lagi mengawali di masa sulit-sulitmu. Bahkan judulnya Ki Macan akan pergi. Mau kau kasih di 3 titik itu nggak akan digubris nanti kamu. Iya. Ya Ki ya. Betul. Jok sombong aja. Mas Jawir nasihatin kayak gini untuk selalu mengingatkan. Karena apa? Inget toh ya, ada anak-anakmu, orang tuamu ya. Kamu bisa di titik sekarang dengan rasa syukurmu, dengan gengsimu yang tidak ada ya, karena memang nggak ada uangnya. Iya. Nanti kalau ada uang, gengsi jangan naik. Iya. Hancur kalau gengsi kamu naik itu. Hancur deh, hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Kamu akan menikmati masa gengsimu cuma setahun 2 tahun. Selebih itu susah nanti naik lagi itu tuh susah. Ya, wis jadi diri sendiri saja, tetap rendah hati, tidak boleh sombong, tidak usah pamer-pamer. Kalau kamu porternya saat ini seperti ini dengan sepatu apa adanya, dengan penampilan yang sederhana, nanti walaupun banyak duit banyak ini, tidak usah gaya-gayaan. Ya. Lebih baik ditabung aja duitnya. Ya, nanti suatu saat saya dan Mas Jawir main-main di sana. Tapi kalau berubah mau aku. Lebih berubah Mas Jawir cari yang lainnya. Karena ada misi juga di Gunung Rinjani. Ya. Alhamdulillah nih, dengerin nasihat Mas Jawir itu, nasihatin kalau kalian dengerin itu untuk kebaikan kalian. Mas Jawir nggak napa niku, nggak iri, nggak, malah justru sayang sekali udah dapat kebaikan terus nanti kamu lupa diri di titik terendah lagi, naiknya itu susah. Ya, beneran Mas Jawir tak omongin ya. Susah nanti kalian sendiri yang kasihan. Mau bahagiain orang tua susah, bahagiain anak susah, nabung susah. Kok Dewi yang golek penyakit. Penonton nanya Mas Jawir. Dalam. Wah, Mas Jawir enak bisa ngomong seperti itu. Karena didampingin Ki Macan. Nggak seperti itu konsepnya ya. Mas Jawir nasihatin kayak gini ya, jungkir balik juga sama kalian. Ya, walaupun Mas Jawir didampingi sama Ki Macan, kalau salah ya salah, nggak ada pembenaran. Terus kemudian kalau Mas Jawir bekerja di sebuah tempat ya, terus kemudian harus semua yang Mas Jawir inginkan itu tercapai, harus ada perjuangannya sayang, malah lebih berat. Kalian enak, malah Mas Jawir itu lebih berat. Salah titik bisa itu diinjek batang lehernya Mas Jawir. Nggak ada segala sesuatu dipermudah. Nggak ada. Harus melewatin fase-fase proses, fase-fase pelajaran. Kalau semuanya dipermudah, nanti apa yang didapatkan? Nggak akan bersyukur. Betul. Nggak akan mempunyai dunia rasa. Ki Macan, saya pengen seperti ini Ki Macan. Ayo jalin proses seperti ini. Ya. Nggak ada, saya langsung kasih seperti itu. Ya kalau Mas Jawir mau kasih tahu ya, kalau kamu masih tidurnya berapa jam, berapa 10 jam ya, Mas Jawir kasih tahu. Tidur Mas Jawir itu mulai dari jam berapa, bangun jam berapa. Iya. 4 jam, 3 jam, 4 jam. Ya. Kamu bangun Mas Jawir ini masih melek, masih kerja. Iya. Ngerti? Ya ini karena itu tadi, kamu lebih baik susah di masa muda atau masa tua. Betul. Kalau kamu mau susah di masa tua, ya kau santai-santai aja di masa muda. Tapi kalau kau ingin nanti di masa tuamu, kau santai menikmati, ya sekarang masih masa muda kayak gini, berjuanglah apa yang bisa kau kerjakan, kau kerjakan. Mana masa muda? Dalam Kamu sudah setengah abad. 50 lebih ya. Mohon maaf ya kan, biar kelihatan imut ini. Terima kasih banyak nih Ki Macan ya Rek ya. Mas Jawir ngomong kayak gini, Mas Jawir juga nggak santai-santai ya. Walaupun di sampingnya Ki Macan tidak akan mengajari sesuatu hal yang tidak baik. Malah terkadang itu Mas Jawir kadang iri. Kowe sing enak, udah dapat itu, dapat anak. Mas Jawir masih harus berjuang lagi. Begitupun admin 1, admin 2 ya.
Harus kalau minta sesuatu harus jalani proses. Proses. Saya bukan Aladin, Lagi. digosok-gosok minta. Oh, nggak bisa lewatin proses. Betul ya. Ki Macan pun juga melewati proses. Oh, mau saya saja nggak ada kayak gitu dah. Ya, semangat. Mas Jawir nasihatan ini kadang based on true story, berdasarkan kehidupan Mas Jawir sendiri. Ya, kalian cuci piring, Mas Jawir juga cuci piring. Kalian bekerja di luar negeri, Mas Jawir juga pernah kerja di luar negeri. Gosok WC, Mas Jawir juga pernah. Oke ya. Ditipu keluarga, Mas Jawir juga pernah. Ya, pernah Mas Jawir, makanya kenapa kalau di saat kakak Mas Jawir di luar negeri sana jangan investasi bodong. Mas Jawir pernah sayang ya, pernah. Tapi ya sudah mengikhlaskan. Baik, terima kasih banyak nih Kiki. Apakah ada sifat dan karakter positif yang harus ditonjolkan? Sudah, saya katakan Sudah, tadi, yang bersyukur, mereka nggak pernah mengeluh, mereka optimis. Itu tadi. Leres ngaten, ge? Udah lolos seleksi dari alam semesta yang mana mereka berhak untuk mendapatkan saat ini sekarang. Alhamdulillah, tinggal bagaimana menjaganya saja dengan baik. Jadi kalau misalnya ada zodiak kalian di sini, terus ada tanggal lahir kalian di sini, terus bulan ini tidak ada perkembangan, introspeksi. Betul, introspeksi Ya, penting. berarti ada salah satu yang salah di karakter kalian. Jangan pernah bangga dengan karakter buruk. Ya, apabila kalian masih mengelilingi karakter buruk, ya, tidak mau dinasihatin, ya, semesta nggak akan datang dan kebaikan pun tidak akan datang. Betul. Kalau kalian diberikan nasihat oleh sesama manusia, tidak mendengar, maka alam semesta yang turun langsung untuk menasihatimu dengan cara dua, krisis keuangan dan krisis kesehatan. Betul. Dua itu hancur. Ya, Ya. waduh, terima kasih banyak nih Kiki Macan ya. Katanya kurang ekstrim. Makan nasi basi pernah nggak? Pernah, ya. Nggak makan pernah, ya. Makan nasi basi ditelan pakai air, pernah. Kau pikir Mas Jai juga tidak menjalani dunia rasa ini, tapi ya sampai di titik ini harus bersyukur, ya Ki, ya. Nah, Karena orang-orang tersebut diproses dengan caranya masing-masing. Diproses dengan cara masing-masing. Jadi apabila kalian mempunyai cerita seperti itu, kalian harus tahu susahnya dulu seperti apa. Jangan pada saat bahagianya kalian lupa susahnya. Itu salah. Makanya kebanyakan orang diulang lagi dari awal, dijatuhkan lagi dari awal untuk mengingat kembali. Itu tujuannya. Tapi kalau pada saat kalian di sisi di atas, tapi kalian selalu melihat sisi susahnya itu, kalian akan menghargai orang-orang susah di bawah. betul ya, jadi tidak lupa diri ya, Ki, ya. Betul. Wes ya, dah jangan ingat-ingat Mas Jawir nanti malah terima panjang nanti. Kalau diceritakan panjang rek ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Ya. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk media-media Nippon Ki Macan. Untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri ini ya, yang sudah mempunyai media-medianya Ki Macan, Mas Jawir harapkan media-medianya Ki Macan dijaga dengan baik, perbaiki selalu doa-doa dan ibadah, perbaiki ibadahmu maka Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Nah, ini Mas Jawir mau men-spill untuk minyak gandala. Minyak gandala ini adalah penarik rezekimu ya. Para pemakai minyak gandala penarik rezekimu ya, apabila saat ini kalian mengharapkan sebuah kebaikan ya dengan menggunakan minyak gandala, Mas Jawir informasikan ya, medianya Ki Macan bukan simsalabim ya. Cara kerja dari medianya Ki Macan ya, itu ada proses pembersihan. Iya. Proses pembenahan. Betul. Ya, pembersihannya apa? Karena harus bisa introspeksi diri sendiri untuk membantu medianya Ki Macan ya. Kalau seandainya kalian sebelum-sebelumnya sifat karakter kalian tidak bagus dan lain sebagainya, ayo diperbaiki menjadi pribadi yang baik, itu pilihan ya. Kemudian ada juga proses pembenahan, dibenahi supaya apa? Disusun supaya baik. Kalau kalian yang biasanya tidak menghargai uang, jadi orang lebih bisa menghargai. Yang biasanya kalian boros jadi tidak boros. Setelah diproses pembenahan akan ada proses untuk sebuah hasilnya. Nah, untuk proses pembersihan, pembenahan itu kan tidak simsalabim sehari 2 hari harus selesai. Tergantung dari manusianya masing-masing. Ya Ki ya. Yang penting kalau sudah ditemani dengan medianya Ki Macan, jangan lupa doa-doa dan ibadah, menjadi pribadi yang baik, berjuang, berusaha, berdoa. Nah, minyak gandala ini menarik rezeki tidak hanya dalam bentuk uang, rezeki kesehatan, orang-orang baik, panjang umur, dihilangkan orang-orang toksik. Nah, ini kan juga sebuah rezeki. Nah, jika kalian menginginkan minyak gandala penarik rezekimu, silakan menghubungi di admin 3 jika tidak melalui toko online.
Ya, segala sesuatu untuk pencapaian, baik kalian berobat ke dokter pun ya, untuk sebuah pencapaian kesembuhan, pasti dokter itu juga akan bilang ini obatnya, ini medianya, ini obatnya ya. Nanti ada yang tidak bisa yang langsung diminum langsung, atau kalian makan dulu, setelah makan diminum, istirahat ya. Banyakin minum air putih. Nah, itulah langkah-langkah untuk mencapai sehat. Nah, begitu pula pakai ini pun ada langkah-langkah untuk mencapai hasil. Betul ya Ki ya. Nah, jadi apabila kalian disuruh dokter untuk minum obatnya, terus makan, istirahat, tapi kalian pantangin itu, minum obat, kalian tetap kerja, layap kemana-mana, berharap itu sembuh, tidak saya. Betul. Drop. Jatuh sakit nanti malahan ya. Baik, dan untuk syarat yang diperlukan Ki Macan untuk minyak gandala penarik rezekimu ini nama lengkap dan tanggal lahir. Enggak Ki ya. Baik, kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mau menginformasikan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo sopo ayo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan pun juga akan berbagi video-video pendek, video panjang untuk di Facebook Ki Macan. Dan jangan lupa bantu bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan ke media sosial kalian agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak semuanya, penonton baru di Pintu Misteri yang ingin tahu media-media Ki Macan, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online di Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Jika sudah, jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin sederhana keinginan kita, maka semakin mudah untuk kita meraih kebahagiaan. Ngoten ya Ki ya, semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk meraih kebahagiaan. Terima kasih banyak Niki. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.